وأسوته وسيرته إلى يوم الدين. وبعد فيا عباد الله عباد المؤمنين المخلصين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله ما استطعتم لعلكم ترحمون. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang berbahagia, insya Allah kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini sentiasa mendapatkan anugerah yang terbaik berupa kenikmatan. Apakah itu kenikmatan kesehatan, waktu, dan ghirah, komitmen kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan sekaligus berkomitmen untuk tetap menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, menjadi larangan agama dan larangan Rasulnya. Untuk itu marilah kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan bekal ketakwaan, keimanan dan sekaligus keihsanan untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dan dimanapun tempatnya. Karena kesehatan, kemampuan dan kesempatan ini kadangkala tidak diberikan oleh Allah kepada sebagian kita. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa bertakarrub, mengenalkan diri kita sebagai eksistensi sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai khalifatullah. Kita bersyukur karena kita akan diberikan kesempatan untuk bersujud kepada Allah, untuk melakukan tugas keseharian dan sekaligus meningkatkan amal soleh kita. Itulah sebabnya khotib berpesan pada diri saya dan pada jamaah sekalian, mari kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanfaatkan kenikmatan ini dengan semaksimal mungkin. Dengan itu semua insya Allah kehidupan kita semakin baik dan selalu mendapatkan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, manusia secara qadariyah kita ditetapkan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang diberikan potensi dasar yang luar biasa. Apakah itu dalam bentuk kemampuan rasional, intelektualitas kita, kemampuan zihin atau perasaan kita, qalbiyah kita, kemampuan untuk melakukan sebuah upaya-upaya yang terbaik dalam rangka untuk mengisi kehidupan ini. Tetapi di satu sisi kita juga punya kelemahan-kelemahan yang barangkali insya Allah semua orang akan mengalami, bahkan sudah mengalami, yang kadang-kadang kalau itu tidak kita manage atau kita tidak mengingat-ingat atau tidak mau melakukan introspeksi, maka potensi yang bersifat negatif ini akan menjadi bumerang bagi kita sekalian. Untuk itulah dalam kesempatan yang sangat berharga dan baik ini, saya selaku khotib ingin menyampaikan pesan-pesan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Paling tidak menurut catatan saya ada 7 hal yang kita tidak boleh lupa, di mana 7 hal ini sebenarnya sebagian sudah kita lakukan, mungkin sebagian juga kita betul-betul lupa. Apa itu? Yang pertama adalah
teguran Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka dilupakan Allah dirinya. Itulah termasuk orang-orang yang fasik. Lupa kepada Allah sungguh sangat naif. Karena apa? Kita diberikan anugerah kesehatan, rezeki, baik yang bersifat material maupun yang imaterial. Sudah kita nikmati demikian nikmat, indah dan sekaligus bisa kita rasakan kenyamanan. Karena zikrullah atau ingat kepada Allah ini sebagai sebuah tuntutan yang bersifat alamiah. Karena apa? Kita sudah berikrar kepada Allah. Kita sudah bersyahadat kepada Allah bahwa ingat kepada Allah dimanapun saja berada, kapanpun kita berada, harus menjadi ruh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah sesungguhnya ada satu misi besar, yaitu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah semata. Pesan yang paling populer, paling masyhur di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembahku, kata Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah kehendak Sang Khalik, dan sekaligus Sang Khalik menghendaki kita untuk senantiasa mau dan mampu untuk melakukan pengabdian. Itu mutlak. Apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya memiliki dimensi ibadah, amal soleh, jika kita niati dengan sungguh-sungguh, dengan segala ketulusan dan kepasrahan kepada Allah. Ada hal lagi yang barangkali kita tidak boleh lupa. Kita hidup di dunia ini sesungguhnya sebagai wahana untuk melakukan pengabdian, tapi sesungguhnya ada kehidupan yang barangkali nanti akan lebih abadi, yaitu kita tidak boleh melupakan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Kebahagiaan akhirat bersifat abadi, kebahagiaan duniawi bersifat relatif. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai apa yang menjadi cita-cita besar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menikmati surganya Allah di yaumil akhir nanti, insya Allah kita akan bisa menikmatinya. Karena kehidupan dunia ini adalah sumbu pendek. Bahkan di dalam kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Masalihil Aqwal wal A'mal karya Syekh Izzuddin Al-Is Ibnu Abdussalam, dia mengungkapkan ada sekitar 223 bentuk-bentuk keihsanan kita kepada Allah. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita alami itu tidak mengacu kepada keihsanan, sesuatu yang baik dan kita lakukan secara tulus ikhlas. Itulah sebabnya berbuat ihsan pada siapapun itu menjadi sebuah tuntutan, apakah itu secara pribadi, keluarga, lingkungan sosial, bahkan kepada khalayak secara keseluruhan. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Qasas 77 Allah meneruskan dengan firman-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah telah berbuat baik kepada kita lebih dahulu. Apakah itu kepada orang tua, kepada keluarga, kerabat, pada kawan, kepada teman, kepada kolega, termasuk kepada makhluk-makhluk yang lain, kecuali setan yang memang sudah terkutuk. Karena itu akan mengganggu eksistensi kita, mengganggu intensitas kita di dalam melakukan kebaikan. Di mana-mana ada manusia, di mana-mana juga ada godaan. Godaan itu tidak jauh dari apa yang kita diami, apa yang kita lakukan setiap hari. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Yang kelima adalah jangan pernah lupa terhadap
nikmat Allah. Nikmat dalam pengertian bukan dalam bentuk materi semata, tetapi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat memiliki jabatan, nikmat memiliki kendaraan, nikmat memiliki rumah. Itu merupakan bentuk-bentuk nikmat yang konkret. Maka teguran Allah, jangan sampai kita itu hanya bisa merasakan nikmat tetapi tidak pernah ingat kepada Allah. Wadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Tetap bersyukur. Ternyata bersyukur ini menjadi sebuah jargon kita sebagai seorang muslim, tidak bisa ditawar. Jika Allah kita jadikan syukur, maka Allah akan menambah. Di situ kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Sehingga apa? Kehidupan kita ini benar-benar menjadi hidup yang penuh bermakna, dilingkupi dengan ruh, kehidupan yang ihsaniyah, kehidupan yang syariah, dan sekaligus kehidupan yang penuh kenikmatan dan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini maupun di tempat lain, kehidupan kita senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Dan yang terakhir adalah kita harus ingat, tidak boleh lupa akan dosa dan kekurangan diri kita. Di satu sisi kita melakukan kebaikan-kebaikan, di satu sisi kadang-kadang kita juga tidak lupa untuk tetap meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Berapa banyak orang yang melakukan kebaikan, tapi di satu sisi maksiat juga jalan terus. Inilah Allah memberikan semacam warning. Hendaklah engkau segera minta maaf kepada Allah jika engkau melakukan kesalahan. Hendaklah engkau segera melakukan pengampunan jika engkau berbuat dosa. Hendaklah engkau pertaubatan jika engkau melakukan dosa-dosa besar. Dengan itu maka kita akan menjadi orang-orang yang istimewa. Karena hanya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah adalah orang-orang yang senantiasa melakukan pertaubatan dan melakukan penyucian diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan-pesan Al-Quran ini senantiasa menjadi barometer kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang ihsan. Dengan demikian maka kehidupan kita akan lebih bermakna, bukan hanya dalam pengertian fiddin, tetapi juga wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.